Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, masih pembahasan masalah at-tadbir, mengatur. Dalam kesempatan ini melanjutkan bagian daripada mengatur, di mana telah disebutkan atau dibagi menjadi 3, dan ini adalah mengatur bagian yang ketiga. Wa ammal qismul mubahu, maka adapun pembagian yang boleh, bahwa maka adapun pembagian yang diperbolehkan itu at-tadbiru, yaitu mengatur fi amri dunyawiyin, di dalam masalah atau perkara yang bersifat duniawi, atau tabi'iyin, atau yang bersifat tabi'i, artinya sesuatu yang bersifat kebiasaan-kebiasaan. Tentu diperbolehkan itu karena ma'at tahfidi, disertai dengan memasrahkan lil masyiati, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di pembagian mengatur yang ketiga ini betul mengatur dunia, urusan dunia, betul mengatur sesuatu yang bersifat kebiasaan atau menjadi karakter dasarnya, tetapi itu disertai dengan pemasrahan diri akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wan nadru dan adapun melihat, lima terhadap sesuatu ya beruzu yang muncul minal qudrati, dari ketentuan atau dari takdir, wairu mu'awwalin, tanpa disandarkan, tanpa diiktimatkan, ala syai'in, atas sesuatu, min dzalika, dari sesuatu itu, wa alaihi, dan atas sesuatu itu yuhmalu, persamakan. Qauluhu, adapun dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tadbiru, adapun mengatur itu nisful aisi, separuh daripada mengatur kehidupan. Dari dalam konteks ini bahwa melihat munculnya takdir tanpa disandarkan kepada sesuatu yang lain, artinya sesuatu yang selain Allah, dan itu menjadi sebuah sesuatu yang bisa dianalogikan, bisa dipersamakan dengan pendapatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Seperti mengatur itu bagian daripada mencari, yaitu bahan atau mencari sangu, mencari bekal kehidupan. Jadi Anda mengatur ritme kehidupan di dalam mencari rezeki, ya, itu bagian daripada mengatur sesungguhnya. Mengatur. Tentu bahwa itu mempunyai syarat, bisyartin, dengan syarat Allah yurad bidahu. Allah yurad bidahu, tiada
tiada ragu kepada sesuatu al-marota ba'dal marot berkali-kali. Jadi ketika Anda mengatur terhadap bagian daripada kehidupan ini, disyaratkan bahwa Anda tidak ragu berkali-kali. Sekali melakukan sesuatu, sekali mengatur di dalam kehidupan ini, tentu tidak ragu di dalam melaksanakan, menjalankan dan memutuskan. Fal qadrul mubahu, maka adapun takdir yang diperbolehkan, minhu dari takdir yang diperbolehkan dalam mengatur itu, huwa adapun al qadrul mubah, mururuhu adapun tempat lewatnya mengatur takdir yang diperbolehkan itu alal qalbi, di dalam hati. Diumpamakan karihi seperti angin, yadkhulu yang masuk apa rih min tofin dari gedung yang memutar, dari bentuk gedung yang melengkung atau memutar. Coba bayangkan Anda boleh mengatur di dalam ketentuan-ketentuan takdir yang telah dibuat oleh Allah itu diibaratkan seperti angin. Angin sudah ada. Angin yang bagaimana? Itu angin yang masuk mintofin dari gedung yang melengkung tadi, wa yakhruju dan keluar apa? Angin min ukhra di tempat yang lain. Itu batasan Anda mengatur di dalam takdirnya Allah itu ya seperti itu. Jadi memasukkan angin, mengeluarkan angin, begitu saja. Wahada, dan adapun ini al-qismul mubah, pembagian mengatur yang diperbolehkan, bagian yang ketiga itu huwa adapun hada al-qismul mubah, bagian yang diperbolehkan mengatur itu at-tadbiru, yaitu mengatur billahi, yaitu bersama Allah. Artinya bukan Anda sendiri, tetap yang ngatur itu adalah Allah. Jadi ibaratnya Allah memberikan sesuatu, sampean mengelola pemberian Allah itu saja. Mengelola apa yang ada istilahnya. Mengelola apa yang menjadi pemberian-pemberian Allah. Wawa dan adapun at-tadbir billah, mengatur yang diserahkan dengan Allah itu sya'nul arifina, menjadi perbuatan orang-orang yang ma'rifah al-muhaqqiqina, yang telah melakukan tahqiq. Jadi pada pembagian mengatur yang diperbolehkan dalam hal urusan dunia yang masih juga tetap dipasrahkan kepada Allah, ngaturnya itu yang diibaratkan seperti angin, keluar masuknya angin di dalam sebuah gedung yang melengkung. Itu menjadi apa? Menjadi ciri, menjadi perbuatan orang-orang ahli ma'rifah al-muhaqqiqina yang sudah melakukan tahqiq, sudah membuktikan, sudah menyatakan, sudah pernah melakukan. Wa alamatu kaunihi, ini salah satu cirinya. Wa alamatu kaunihi, dan adapun tanda adanya al-qismul mubah, yaitu pembagian mengatur yang diperbolehkan billahi bersama Allah,
Itu inti kesimpulannya ini. Annahu idza baroza. Annahu sesungguhnya seseorang idza baroza, apabila keluar atau muncul minal qudrati dari takdir Allah, apa aksuma sebaliknya sesuatu dabaro yang telah mengatur seseorang, lam yang kobit tidak menjadikan susah, walam yatorib dan tidak menjadikan goyah. Jadi ketika orang sudah mendesain, memanage, mengatur terhadap skedul-skedul, salah satu contoh umpamanya orang mengatur mau berangkat menuju ke kantor, sudah dipersiapkan, ya, mulai dari persiapan pakaian, sepatunya dipersiapkan, baju-bajunya dipersiapkan, celananya dipersiapkan, tas bawaannya dipersiapkan, catatan-catatan dipersiapkan, dan memang dia sudah diprogram ini jam 7 nanti harus sampai di kantor. Ternyata skedul itu tidak sesuai, sebaliknya baroza minal qudroh yang muncul dari takdir itu aksuma, apa aksuma? Sesuatu atau sebaliknya. Justru skedul yang semestinya segala sesuatu sudah dipersiapkan dan nanti bahwa tepat waktu harus sampai ke kantor jam 7. Ternyata yang muncul takdir itu bukan jam 7 tetapi sampai jam 9. Kenapa? Ternyata mobil yang mau diajak berangkat itu, kendaraan yang mau dipakai itu ternyata macet. Padahal sebelumnya sudah dipersiapkan itu. Mobilnya juga sudah dikontrol, sudah diservis dengan baik. Tapi tiba-tiba bahwa takdir itu merubah skedul. Yang muncul dari takdir itu adalah sesuatu yang sebaliknya, yang semestinya programnya, skedulnya itu ditetapkan jam 7 karena sudah dipersiapkan dengan lengkap, dengan sempurna. Ternyata yang muncul dari takdir itu tidak jam 7 tetapi yang muncul adalah jam 9 gara-gara mobilnya mogok atau tidak bisa diajak berangkat. Itu salah satu ciri takdirnya itu orang itu beriltija atau bersama Allah dan diterima ketika muncul takdir yang berbeda itu dari takdir, dari keputusan Allah itu diterima oleh Allah. Itu yang disebut dengan mengatur yang diperbolehkan karena tetap disandarkan kepada Allah. Tapi dengan catatan lam yang kobit, tidak susah, tidak melahirkan rasa susah, walam yatorib dan tidak menimbulkan rasa galau goncang pada jiwanya. Bal yakunu, balik, tetapi yakunu ada seseorang itu kama qala asyair, sebagaimana ucapan seorang penyair, salim li salma wasur haitsu sarat wattabi riyahal qada wadar haitsu darat. Salim, pasrahkanlah oleh li salma kepada keselamatan, wasir dan berjalanlah haitsu sarat, di mana atau ketika berjalan keselamatan itu, wattabi dan ikuti riyahal qada, angin kodoknya Allah, angin takdirnya Allah itu ikuti, wadar dan
berputarlah, berputarlah. Hai sudarot, di mana angin takdir itu berputar. Artinya ternyata bahwa kenyataan takdir itu berbeda, ya itulah ikuti, itulah yang menyelamatkan Anda. Ikutilah setiap irama daripada takdir-takdir Allah. Di mana takdir itu mau mutar, mau berjalan kemana takdir, ikuti dengan takdir itu, maka Anda akan selalu bahagia. Waqala dan dawu siapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari fit Tanwir, di dalam kitab Tanwir. Faidatun, sebuah faidah, iklam ketahuilah annal asya'a, sesungguhnya segala sesuatu, innama tudzamu, bahwasanya tudzamu dicela, wa tumdahu, dan dipuji. Jadi segala sesuatu itu kalau tidak dicela ya dipuji. Bima, dengan sesuatu tu'ati yang mendatangkan apa mah ilaihi, kepada iman. Jadi segala perkara yang ada di dunia ini itu pasti menghadirkan atau memunculkan dua hal. Kalau tidak sesuatu itu dicela, pasti sesuatu itu dipuji. Sesuatu yang dicela itu bagaimana? Fatadbiru, maka adapun mengatur, al-madhmumu, yang dicela itu ma, sesuatu syagholaka, yang membuat sibuk kamu anillahi, daripada urusan dengan Allah. Sesuatu yang membuat kamu sibuk dan melupakan Anda dari Allah, itu namanya tadbir madmum, mengatur sesuatu yang tercela. Wa atolaka, dan menjadikan nganggur kamu anil qiyami, dari melaksanakan bi khidmatillah, melakukan khidmat kepada Allah, sehingga kamu sibuk dengan urusan-urusan yang selain Allah, sehingga kamu itu menjadikan lupa, menjadikan malas untuk melaksanakan berkhidmat atau melayani Allah. Wasaddaka, dan menjadikan kamu berpaling an muamalatillah, dari bergaul muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tadbir, ngatur sesuatu yang tercela. Wa tadbirul mahmudu, dan adapun tadbir, mengatur yang terpuji, walladzi, sesuatu, wa adapun tadbir mahmud, alladzi, yang yu'addika, yang akan mengantarkan kamu ilal qurbi, menuju dekat minallahi, kepada Allah, wa yusiluka, dan mengantarkan apa tadbir mahmud ka, kepadamu ila mardhatillah, untuk menuju ridhonya Allah. Oleh sebab itu ungzur, perhatikan baqiyata kalamihi, seluruh dari ucapannya musannif. Fahadha, maka adapun ini tadbir, atau fahadha, maka adapun ini kalam, tahriru ma dhahara li fi sya'nit tadbir, sebuah redaksi yang muncul li, kepada aku, dalam hal masalah tadbir. Waqad allafa, dan dulu telah mengarang siapa Asy-Syaikh Syekh radhiyallahu an, fihi, di dalam karangannya, kitaban, sebuah kitab, samahu, yang diberi nama At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ini karyanya Ibnu Athaillah Sakandari. Karya ini adalah ahsana, yang paling bagus, ahsana yang telah membaguskan siapa musannif fihi, di dalam kitab ini, wa ajada, dan telah menjadikan bagus siapa musannif terhadap kitab ini, wa marji'u, dan adapun literaturnya, marojiknya, dasarnya, ilama, kepada sesuatu karena yang telah kami jelaskan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam.
Walamma kammalahu, dan ketika telah menyempurnakan siapa musannifhu akan ma kitab ini, itolaah kemudian memutolaah alaihi atas kitab siapa, al waliyul kamil, seorang wali yang sudah sempurna, namanya Sayyidi Yaqut al Arsy. Falamma tola'ahu, maka ketika memutolaah siapa wali kamil Sayyidi Yaqut al Arsy itu, qala lahu, kemudian beliau mengatakan terhadap kitab ini, menyimpulkan begini, jami'u ma qulta majmu'un fi baitaini. Dari seluruh apa yang kamu bahas, kamu utarakan, kamu ucapkan dalam pembahasan-pembahasan ini, itu ternyata itu majmu'un telah terkumpul fi baitaini, ada di dalam dua bait ini. Dua bait ini terakhir. Ma thamma illa ma arada fatruk humumaka wantorih wadruk syawagilaka allati syughiltu biha tastari. Ma thamma, ma tiada sama di sana, illa kecuali ma sesuatu, aroda yang telah menghendaki siapa. Tidak ada satupun apapun yang ada di sana yang muncul dari semua aktivitas kehidupan itu kecuali atas kehendak Allah. Fatruk, tinggalkan humumaka, kesusahanmu untuk ngatur itu susah, gak usah ngatur. Watorik, dan buang jauh-jauh, kamu hanya menjalankan saja. Watruk, dan tinggalkan syawagilaka, akan kesibukan-kesibukanmu, allati yang syughil, yang menjadikan kamu sibuk, biar dengan sesuatu itu tastarih, pasti kamu akan istirahat. Tinggalkan semua kesibukan yang membuat Anda itu tersandra itu. Sehingga dengan kamu meninggalkan kesibukan itu, maka engkau akan bisa istirahat. Maka itu dalam pernyataan terakhir ini, walamma kana al-inhimaku, dan ketika ada apa al-inhimaku, ketekunan, kerajinan, kesungguh-sungguhan, bitadbiri, di dalam mengatur, wal ikhtiyari, di dalam ikhtiar. Ada orang sungguh-sungguh pol-polan mengatur, pol-polan berikhtiar, yang diandalkan dirinya, itu menunjukkan yadullu ala intimasil basirati, menunjukkan bahwa orang itu telah terhapus mata hatinya atau buta mata hatinya. Jadi kalau ngatur ya ngatur, tapi habis itu pasrahkan kepada Allah. Jangan Anda yang merasa paling mengatur dan menentukan. Kalau Anda memastikan Anda mengatur dan menentukan segala-galanya, maka itu tanda terhapusnya mata hati Anda. Watarkuhuma, adapun meninggalkan mengatur dan ikhtiar, au fi'luhuma, atau melakukan keduanya, tetapi billahi, disandarkan kepada Allah, itu ya dulu menunjukkan ala fathil basirati, menunjukkan atas terbukanya mata hati saudara. Anda mengatur tapi dipasrahkan kepada Allah, atau Anda meninggalkan untuk mengatur. Insyaallah dengan cara itu, itulah zikru alamati ukhra, itulah menjadi alamat yang lain, adhar wa asyhar, yang paling tampak, yang paling masyhur, yang terkenal, minhuma, dari keduanya, ala fathil basirati, atas terbukanya mata hati, automsia, atau matinya, terhapusnya daripada hati kita. Mungkin insyaallah dengan cara atau metode yang ketiga menjadi ilmu yang manfaat. Wa akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.